wabarakatuh. Kami dari kelompok tablet akan menjelaskan tentang tablet. Pengertian: tablet adalah sediaan padat dibuat secara gempa atau cetak, berbentuk rata atau cembung, rangkap umumnya bulat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa yat tambahan. Yat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai yat pengisi, yat pengembang, yat pengikat, yat pelicin, dan yat pembasah. Tablet digunakan baik untuk tujuan pengobatan lokal atau sistemik. Pengobatan lokal misalnya A. Tablet untuk vagina, berbentuk seperti amandel, oval, digunakan sebagai anti-infeksi, antifungi, penggunaan hormon secara lokal. B. Lozenges, torsis digunakan untuk efek lokal di mulut dan tenggorokan, umumnya digunakan sebagai anti-infeksi. Pengobatan untuk mendapatkan efek sistemik. Selain tablet, biasanya yang ditelan masuk perut terdapat pula yang lain seperti A. Tablet bukal digunakan dengan cara dimasukkan di antara pipi dan gusi dalam rongga mulut, biasanya berisi hormon steroid. Absorpsi terjadi melalui mukosa mulut masuk peredaran darah. B. Tablet sublingual digunakan dengan jalan dimasukkan di bawah lidah, biasanya berisi hormon steroid. Absorpsi terjadi melalui mukosa masuk peredaran darah. C. Tablet implantasi berupa pelet, bulat atau oval pipih steril dimasukkan secara implantasi dalam kulit badan. D. Sedangkan tablet hipodermik dilarutkan dalam air steril untuk injeksi, untuk disuntikan di bawah kulit. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang kelebihan atau kerugian tablet, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya untuk pengertian tablet. Untuk kelebihan tablet yaitu 1. Volume dan bentuk kecil sehingga mudah dibawa, disimpan, atau diangkut. 2. Tablet dalam bentuk kering sehingga kestabilan zat aktif lebih terjaga. 3. Memiliki variabilitas, sediaan yang rendah, keseragaman lebih baik. 4. Dapat dijadikan produk dengan pelepasan yang bisa diatur. 5. Tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. 6. Dapat disalut untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Sedangkan untuk kerugiannya, 1. Beberapa pasien tidak dapat menelan tablet. 2. Formulasi tablet cukup rumit. 3. Zat aktif yang higroskopis mudah untuk rusak. Pembuatan tablet. Untuk membuat tablet, biasanya diperlukan zat tambahan berupa 1. Zat pengisi atau diluent. Digunakan untuk memperbesar volume tablet. Biasanya bahan yang digunakan adalah sakarum laktis, amilum manihot, salsil fosfis, salsil karbonat, dan zat lain yang cocok. 2. Zat pengikat atau binder. Digunakan agar tablet tidak pecah atau retak. Biasanya bahan yang digunakan adalah mucilagum gummi arabisi 10-20%. 3. Zat penghancur atau disintegrator. Digunakan agar tablet dapat hancur dalam perut. Biasanya yang digunakan adalah amilum manihot kering, gelatinum, agar-agar, dan natrium alginat. 4. Zat pelicin atau lubrikan. Digunakan agar tablet tidak lekat pada cetakan atau matris. Biasanya bahan yang digunakan adalah talkum 5%, magnesi stearas, acidum stearicum. 5. Dalam pembuatan tablet, zat berkhasiat, zat lain kecuali pelicin dibuat granul atau butiran kasar, karena serbuk yang halus tidak mengisi cetakan tablet dengan baik, maka dibuat
granul agar mudah mengalir atau free flowing, mengisi cetakan serta menjaga agar tablet tidak kering atau jumping. Pembuatan granul. Pembuatan granul biasanya dibuat dengan dua cara, yaitu 1. Pembuatan granul dengan cara basah. Zat berkhasiat, zat pengisi, zat penghancur dicampur dengan baik-baik, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat, bila perlu ditambahkan bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul dan dikeringkan dalam almari pengering pada suhu 40 derajat sampai 50 derajat. Setelah kering, diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet. 2. Pembuatan granul dengan cara kering. Zat berkhasiat, zat pengisi, zat penghancur, bila perlu zat pengikat dan zat pelicin dicampur dan dibuat dengan cara gempa cetak menjadi tablet. Zat besar atau slugging. Setelah itu, tablet yang telah dipecah menjadi granul lalu diayak, akhirnya digempa cetak menjadi tablet yang dikehendaki dengan mesin tablet. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pembuatan tablet dan pembuatan granul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam tablet berdasarkan bahan penyalutnya. Yang pertama, tablet bersalut gula, yaitu tablet ini sering disebut druggery. Penyalutan dilakukan dengan larutan gula dalam panci. Untuk penyalutan dan panci untuk menggelapkan tablet diputar dengan motor penggerak yang dilengkapi dengan alat penghisap dan sistem penghembus dengan udara panas atau blower. Yang kedua, tablet bersalut kempang. Tablet ini yang sudah jadi mengalami proses seperti berikut, yaitu granul halus dan kering dikempa di sekitar tablet ini. Sering disebut tablet dalam tablet. Tablet salut kempang lebih cepat pembuatannya dan lebih ekonomis. Tetapi proses pembuatannya harus bebas lembab serta tidak terjadi inkompatibilitas tablet. Yang ketiga adalah tablet bersalut selaput. Ialah tablet yang dilapisi lapisan selaput tipis dengan zat penyalut yang dikenakan atau disemprotkan pada tablet. Sebagai zat penyalut digunakan CMCNA, selulose asetat palat hidroksiaetil selulosum dengan bermacam-macam perbandingan dalam campuran polyaetil N-glikolum dan polyvinyl pyrrolidinolum dalam pelarut alkohol terdispersi dalam isopropanolum dengan tambahan span dan twin. Yang keempat adalah tablet bersalut enterik. Sebagai bahan salut enterik adalah campuran serbuk lilin karnauba atau asam stearat dan serabut tumbuh-tumbuhan dari agar-agar atau kulit pohon elem. Bila tablet ditelan, serabut tersebut akan menghisap air, mengembang, dan terjadi proses penghancuran. Dengan mengatur rasio serabut tumbuh-tumbuhan dan mengubah tebalnya salut, waktu hancur yang diperlukan dan dikontrol. Penyalutan enterik yang memuaskan ialah dengan selulose asetatis palatum. Tablet bersalut enterik adalah tablet yang disalut dengan zat penyalut yang relatif tidak larut dalam asam lambung, tetapi larut dalam usus halus. Yang terakhir adalah tablet lepas lambat. Tablet ini dibuat sedemikian sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat tablet. Syarat-syarat tablet antara lain memenuhi keseragaman ukuran, memenuhi keseragaman bobot, memenuhi waktu hancur, memenuhi keseragaman isi zat berkhasiat, memenuhi waktu larut, dan sebelumnya tablet harus diuji mengenai kekerasan tablet dengan alat hardness tester dan juga kerapuhan tablet dengan alat Frias. Macam-macam kerusakan pada pembuatan tablet. Yang pertama yaitu binding.
kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Yang kedua yaitu sticking atau picking. Pelekatan yang terjadi pada punch atas dan punch bawah karena permukaan punch tidak licin, masih terdapat lemak pada pencetak, kurangnya zat pelicin, atau massa terlalu basah. Yang ketiga yaitu whiskering. Whiskering terjadi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan atau zat aktif meleleh saat pencetakan dengan tekanan tinggi sehingga saat tablet disimpan dalam botol, sisi yang lebih akan lepas dan menghasilkan serbuk. Yang keempat yaitu splitting atau capping. Splitting adalah lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah, sedangkan capping adalah terbelahnya tablet pada bagian atas. Yang kelima adalah mottling. Mottling terjadi karena zat warna tersebar tidak merata pada permukaan tablet. Yang keenam adalah crumbling, yaitu tablet yang dihasilkan retak dan rapuh karena kurang tekanan pada saat pencetakan tablet atau kurangnya zat pengikat. Selanjutnya yaitu penyimpanan tablet. Penyimpanan tablet dilakukan dalam wadah tertutup rapat, di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya. Wadah yang digunakan harus diberi etiket. Dalam etiket wadah atau kemasan tablet harus disebutkan yaitu yang pertama, nama tablet atau nama zat berkhasiat. Yang kedua yaitu jumlah zat aktif tiap tablet. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari mereview jurnal. Yang pertama, hasil ekstraksi gelatin pada setiap obat tablet berupa padetan serbuk berwarna putih sampai kekuningan. Jadi, adanya warna kuning menunjukkan bahwa sisa asam bikrat masih terikat pada sampel hasil ekstraksi gelatin. Penggunaan arang aktif untuk mengikat warna kuning dari asam bikrat sangat efektif sehingga dihasilkan larutan yang jernih dan siap untuk dianalisis. Protein, jika bereaksi dengan asam, maka kelarutannya dalam air akan berkurang. Hal ini karena asam akan bersaing dengan protein untuk berikatan dengan air. Semua sampel hasil ekstraksi gelatin pada setiap obat positif mengandung karbohidrat. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan asam bikrat mampu mengisolasi karbohidrat juga selain gelatin dalam sediaan obat tablet. Dalam pembuatan suatu tablet, sebagian besar bahan tablet yang digunakan berasal dari karbohidrat, contohnya selulosa, dekstrosa, gum, laktosa, dan lain-lain. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai peptida dengan berbagai jenis asam amino. Yang kedua, tablet merupakan sediaan oral yang paling umum dan sering digunakan di antara bentuk sediaan oral lainnya. Hal ini disebabkan karena tablet merupakan bentuk sediaan yang nyaman digunakan dalam hal pengobatan sendiri, kemudahan pemberian, ketepatan dosis yang lebih akurat, penghindaran rasa sakit, fleksibilitas, dan relatif lebih efisien dalam proses pembuatannya, sehingga dapat meminimalkan harga jual. Namun, ketidaksempurnaan fisik tablet selama proses pembuatan, penyimpanan, atau pendistribusian seringkali ditemui dan dapat mengurangi nilai penerimaan oleh pengguna dan keefektifan produk. Oleh karena itu, dalam ulasan ini telah dibahas kemungkinan masalah umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan tablet, penyebab dan tindakan untuk mengatasi visual defect tersebut dapat meminimalkan dan mencegah penyebab masing-masing visual defect. Penggunaan bahan pengikat yang berpengaruh terhadap sifat fisik tablet dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan sifat fisik granul dan sifat fisik sediaan tablet. Pemeriksaan sifat fisik tablet terdiri dari pengujian ergonoleptis, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur. Contoh bahan pengikatnya adalah tepung agar, gelatin, amilum, PVP, dan pati biji durian. Pengaruh hidrokopisitas terhadap karakteristik fisika tablet.
Contohnya, penggunaan eorosil sebagai absorben pada berbagai zat aktif hidrokopis dengan konsentrasi 0,75-7% dan penggunaan avisel sebagai pengisi dengan konsentrasi 24-62% menghasilkan kualitas tablet yang baik. Penggunaan kemasan, PVC, dan aluminium foil efektif dalam melindungi zat aktif yang bersifat hidrokopis dari pengaruh kelembapan. Selain itu, penggunaan kemasan aluminium menunjukkan kekerasan yang lebih baik pada uji stabilitas dibandingkan dengan tablet yang dikemas menggunakan PVDC. Penelitian ini adalah faktor kadar zat pengikat, zat desintegran, dan tekanan mesin pada waktu pengempaan terbukti secara signifikan mempengaruhi respon tingkat kekerasan, tingkat keregasan, dan waktu hancur tablet. Hasil percobaan pembuatan tablet obat dengan menggunakan faktor-faktor yang telah optimal menunjukkan kesesuaian dengan prediksi menggunakan model. Percobaan untuk mengetahui komposisi yang optimal agar menghasilkan tablet obat sesuai kriteria dengan metode respon permukaan dan goal programming menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya yaitu 1. Faktor kadar zat pengikat, zat desintegran, dan tekanan mesin pada waktu pengempaan terbukti secara signifikan mempengaruhi respon kekerasan, tingkat keregasan, dan waktu hancur tablet. Lalu yang kedua, agar dapat mencapai sasaran tingkat kekerasan tablet setidaknya 11 kp, tingkat keregasan tablet kurang dari 1%, dan waktu hancur tablet kurang dari 50 detik, maka diperlukan formulasi faktor yang optimal, yaitu kadar zat pengikat 5,22%, kadar zat desintegran 3,5%, dan tekanan mesin pada waktu pengempaan 3,1. Lalu yang ketiga, data hasil percobaan dengan faktor yang telah optimal menunjukkan kesesuaian dengan prediksi menggunakan model.